Ya. Oke, terima kasih. Kita malam ini akan mulai kelas. Sudah jam 8 pas ya, udah jam 8 lewat 2 malah ya. Sekarang silakan untuk Kak Santi memberikan materi pada malam hari ini. Silakan Kak Santi. Oke, makasih Kak Indah. Oke, aku Ya. buka ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih ya udah mau menyempatkan untuk hadir di room Zoom pada malam hari ini. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga pada sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Oke, gimana puasanya teman-teman? Bagi yang menjalankan ibadah puasa, aman, alhamdulillah aman ya. Semoga bisa lancar nanti sampai akhir ya, teman-teman, sampai Idul Fitri. Buat teman-teman juga yang bentar lagi mudik, karena tadi bahas mudik sebentar gitu ya. Itu nanti juga jangan lupa hati-hati, karena kan sekarang juga musimnya mudik ya, teman-teman. Terus minggu minggu kemarin kan sempat ada kecelakaan juga ya, yang rame ya, di salah satu tol yang ada di Jakarta. Dan itu eh, ya lumayan agak miris ya teman-teman. Dan nanti teman-teman juga kalau emang punya kesempatan buat mudik ya hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa karena kadang kita hati-hati aja itu nggak cukup ya teman-teman. Kita harus berdoa juga gitu. Asalnya teman-teman kalau boleh tahu dari mana aja nih? Dari Bandung, Kak. Bandung, wah, jauh juga ya. Jakarta, yang Jakarta kayaknya semangat banget nih, tanya panjang banget tuh. Ponorogo, Siti Fatimah dari Ponorogo. Oke, ada yang dari Jogja, teman-teman? Kebetulan aku stay-nya di Jogja. Mungkin kalau teman-teman nanti eh, ada yang dari Jogja juga nih, nanti teman-teman bisa kita main bareng, kita nonton bareng, nonton nongkrong maksudnya. Terus habis itu sate katak ya, bener banget sate katak, bener. Terus nanti mungkin kita juga bisa diskusi bareng ya teman-teman. Kayaknya itu seru tuh kalau sambil ketemu. Sulawesi, oh jauh juga ya Sulawesi ya. Ada yang dari Lampung teman-teman? Kebetulan aku asalnya juga dari Lampung, tapi aku sekarang lagi stay di Jogja. Oke, langsung aja ya teman-teman. Aku sambil mau nyiapin share screen. Teman-teman jangan lupa buat nyiapin catatannya dan alat tulisnya. Biar waktunya teman-teman tuh ngikut kelas ini tuh ya nggak terbuang sia-sia ya teman-teman. Dapat manfaatnya juga gitu. Biar nggak lupa, karena kalau apapun yang kita tulis itu bakal tetap keinget di otak gitu. Terus buat teman-teman nih yang ada di kelas 1, kelas minggu 1 ini, kan kita ada 4 minggu nih. Kelas di minggu 1 ini boleh banget sambil ngobrol-ngobrol, terus tukeran sosial medianya juga. Siapa tahu nanti teman-teman bisa jadi teman-teman diskusi bareng nih. Terus habis itu nanti kalau teman-teman yang ada yang lagi nyari kerja, itu kayak influencer gitu. Ternyata temennya ada yang lagi hiring nih, kan itu kebetulan banget ya. Sambil share screen. Muncul ya? Muncul, Kak. Sebentar. Oke. Oke, teman-teman, di sini kita langsung mulai aja ke materi awalnya. Kalau mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya nih, aku baru banget Kak di copywriting, belajar copywriting. Terus mungkin ada yang first time ngikutin kelas copywriting nih di sini. Terus mungkin ada teman-teman yang tujuannya itu mau switch karir nih jadi copywriting. Nah, itu teman-teman tepat banget ya ngikutin kelas ini karena memang di sini nanti kita akan belajar dasar-dasarnya, belajar fundamental dan juga awal-awal dari si copywriting ini. Dan teman-teman bakal tahu alur-alurnya nanti itu gimana gitu.
Sebelum kita menyelam lebih dalam tentang materinya, kayaknya kita butuh kenalan dulu ya, teman-teman. Kenalin, nama aku Santi Dwi Rahmawati. Teman-teman bisa panggil aku Santi, atau Kak Santi, atau kalau orang Jawa itu biasanya manggil Mbak Santi gitu. Teman-teman bisa panggil aku Santi gitu. Aku itu seorang sosial media spesialis dan juga copywriter. Selama hampir sekitar 1,5 tahan, aku memulai di dunia digital marketing itu mulai tahun 2022 ya teman-teman. Sebenarnya aku belum senior banget. Aku sama kayak teman-teman, aku tuh masih belajar, aku tuh masih dasar-dasarnya aja. Tapi di sini aku mau bagiin sedikit ilmuku biar nggak ngendep di aku aja, biar itu juga sampai ke teman-teman dan nanti teman-teman itu bisa membagikan ke orang lain gitu. Untuk riwayat magang dan juga kerja aku tuh pernah berkontribusi di Aksarana Konsultan sebagai social media development-nya. Kemudian aku juga itu pernah berkontribusi Indonesian Community NFT, itu di bawah naungannya PT BDBS. Itu sebuah art agency gitu yang ada di Jogja. Itu aku sebagai sosial media spesialisnya mereka. Terus kemudian beberapa akhir bulan ini, itu aku juga kadang buat konten di LinkedIn, konten-konten edukasi tentang sosial media spesialis dan juga copywriter di situ. Nah, mungkin teman-teman tahu ya LinkedIn, apalagi buat teman-teman yang apa namanya, yang ingin masuk dunia kreatif tuh. LinkedIn itu isinya orang-orang profesional, teman-teman. Banyak banget eh, orang yang memang lagi hiring, orang yang memang nyari-nyari loker, itu bagus banget kalau nge-branding dirinya itu di LinkedIn gitu ya, teman-teman. Nah, juga nanti teman-teman ini bisa nih, ketika ikut kelas ini, nanti kan ada fake project nih. Fake projectnya yang udah teman-teman buat, nanti itu juga bisa di-upload di LinkedIn. Nah, kalau projectnya itu muncul di berandanya para HR nih, teman-teman mungkinan bisa untuk direkrut HR tersebut gitu. Kalau HR tersebut lagi hiring gitu ya, teman-teman. Terus untuk saat ini aku diamanahin sama komunitas digital, pejuang digital, itu sebagai mentor, copywriter, dan juga content writer gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, usia aku tuh berapa? Usia aku itu 20 tahun, teman-teman, tahun ini. Terus kemudian aku itu sebenarnya masih kuliah. Mungkin teman-teman juga masih banyak ya yang kuliah di sini. Masih eh, masih banyak atau ada yang SMA di sini gitu. Sebenarnya aku tuh masih kuliah, teman-teman. Aku masih semester 6. Aku itu kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dan ngambil konsentrasi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia gitu, teman-teman. Oke, next ya. Kita akan belajar fundamental of copywriting. Teman-teman ada yang tahu nggak sih sebenarnya copywriting itu apa sih gitu? Kita sambil pelan-pelan aja ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman banyak yang baru first time ikut kelas copywriting. Coba bisa jawab di kolom chatnya. Mempromosikan produk. Ya itu juga betul ya teman-teman. Tujuan dari copywriting adalah mempromosikan suatu produk. Gitu. Ingat ya teman-teman, teman-teman kalau ditanya sama orang, kamu tuh kerjanya apa sih gitu. Teman-teman jawab aja, aku copywriter, bikin copywriting gitu. Nah, memperkenalkan brand, ya benar juga itu, memperkenalkan brand. Nah, teman-teman, copywriting itu adalah sebuah outputnya, sedangkan copywriter itu adalah orang atau pelakunya. Nah, tadi yang aku bilang, teman-teman kalau ditanya kerjanya apa, teman-teman jawab, aku copywriter buat copywriting gitu. Itu ya, teman-teman. Kita langsung slide selanjutnya. Aduh, bentar. Nah, ini mungkin teman-teman gambarnya ini sering lihat ya, ini apa sih? Mungkin teman-teman kalau lagi scroll website nih, terus habis itu tiba-tiba muncul iklan ini, terus teman-teman tiba-tiba suruh ngeklik. Nah, ini merupakan salah satu bentuk CTA dari si copywriting, gitu ya teman-teman. CTA itu apa sih Kak? Gitu. Nanti kita akan bahas itu, gitu. Terus mungkin nih, secara nggak sadar di marketplace-nya teman-teman,
itu di keranjangnya teman-teman itu ada 99 plus. Nah, itu secara nggak sadar, teman-teman juga itu udah terhipnotis sama si copywriter. Teman-teman udah check out barang-barang karena udah kemakan sama bumbu-bumbunya si copywriter. Intinya gitu. Next, selanjutnya. Ah, ketahuan deh suka masukin keranjang. Ayo Kak Rifa, keranjangnya udah berapa nih? Pasti udah banyak banget ya. Copywriting itu sebenarnya apa sih? Banyak yang bilang kalau copywriting itu seni menjual tulisan. Iya bener banget teman-teman, karena copywriting itu memang dari headline sampai ajakan untuk bertindak, itu merupakan salah satu bentuk dari copywriting. Jadi kalau teman-teman baca terus kemudian beli apa gitu, atau langsung apa namanya melakukan tindakan yang memang si copywriter itu inginkan, itu teman-teman berarti udah kemakan sama si copywriternya itu gitu. Jadi copywriting itu adalah salah satu bentuk tulisan yang persuasif yang memang digunakan untuk mengajak orang lain untuk melakukan sebuah action atau tindakan. Intinya gitu. Jadi sebenarnya ya teman-teman, tanpa teman-teman sadari, kehidupan teman-teman itu sangat berdampingan dengan copywriting. Jadi nih, misalnya teman-teman tuh lagi makan di suatu tempat atau di suatu restoran nih. Terus teman-teman tuh buat Instastory gitu untuk ngeracunin orang lain. Misalnya, "Hai guys, jangan lupa mampir ke sini ya," gitu. Terus kalau mampir ke sini, pakai kode promo ini gitu misalnya. Nanti kalian bakal dapat promo segini loh, terus dapat cashback segini loh. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk dari copywriting gitu, teman-teman. Terus, kalau misalnya teman-teman punya barang bagus, terus ditaruh di Instastory untuk ngeracunin orang lain. Tapi kalau teman-teman cuma taruh foto atau gambarnya doang, terus teman-teman cuma kasih tautannya doang atau linknya doang, itu tuh agak kurang menarik ya teman-teman. Jadi teman-teman harus masukin bumbu-bumbu copywriting-nya itu, kayak tulisan-tulisan ngajak orang lain gitu intinya. Terus lagi nih, misalnya teman-teman itu lagi punya baju bagus, terus teman-teman itu posting di Instagram story-nya teman-teman. Terus teman-teman tuh buat tulisan kayak gini, "Baju ini bahannya adem loh, buat kelihatan langsing, terus habis itu baju ini tuh cocok banget buat first date bareng doi atau ngedate bareng doi," gitu. Nah, itu kan nanti audiensnya itu bakal ke-distract ya pikirannya buat, "Wah, aku nanti kalau misalnya ngedate bareng doi, aku pakai baju ini, aku kelihatan langsing nih. Udah kelihatan langsing, bahannya juga adem," gitu. Nah, coba klik link ah. Nah, itu merupakan salah satu bentuk copywriting juga ya, teman-teman. Gitu. Terus output dari copywriting itu sendiri apa? Itu. Tadi aku udah bilang bahwa itu sebuah tulisan, bener banget. Tadi aku udah jelasin beberapa tulisan yang memang pakai copywriting. Terus habis itu suara. Suara tuh gimana sih? Kalau misalnya teman-teman nih, apa namanya, pernah lihat podcast. Nah, di podcast itu kan suara doang ya kadang. Nah, nanti di tengah-tengah podcast itu ada orang, promosi, "Oh, jangan lupa kopinya diminum," atau kayak promosi suatu barang lain gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari copywriting dan itu bentuknya dalam bentuk skrip ya, teman-teman. Terus kemudian video. Misalnya teman-teman sering banget kan ngelihat, A Day in My Life di TikTok. Nah, itu kan Eee, pasti ketika mereka melakukan aktivitas, ya nggak pasti sih, beberapa konten kreator yang melakukan aktivitas, di tengahnya tuh selalu ngomong, "Aku sering banget," apa namanya, "aku nggak lupa pakai sunscreen ini," atau pakai produk apalah gitu yang bikin mencerahkan atau melindungi dari sinar matahari ketika berkegiatan. Itu juga merupakan salah satu bentuk copywriting skripnya, gitu. Terus selanjutnya, action-nya itu berupa apa? Action-nya berupa membeli, klik link, download, terus mendaftarkan email, terus melakukan chat. Biasanya untuk melakukan chat ini ada di website ya teman-teman. Kalau teman-teman scroll, kemudian teman-teman tuh bisa diarahkan ke WhatsApp atau ke Telegram-nya mereka gitu. Terus kemudian subscribe atau follow atau share dan lain sebagainya gitu. Terus, maaf ya teman-teman agak kesulitan buat share screen. Oke, masuk ke sejarah copywriting. Ketika kita udah bahas copywriting banyak banget tuh ya teman-teman, kayak kalau kita nggak membahas sejarahnya sedikit itu tuh kayak, kurang afdol lah intinya, gitu. Jadi kita harus sedikit tahu ya tentang sejarahnya.
Mungkin teman-teman ada yang tahu John Emery Power ini siapa? Oke, aku jelasin aja ya. John Emery Power ini adalah seorang copywriter pertama yang memang kerjanya itu secara full time. Nggak tahu, Kak? Oke. Oke, Kak Aryo, sebentar aku jelasin. Jadi John Emery Powers ini merupakan salah satu copywriter pertama yang memang kerjanya secara full time, bukan paruh waktu. Jadi dulu itu kebanyakan copywriter itu kerjanya secara full time, teman-teman. Maaf, secara part time, teman-teman, bukan secara full time. Itu terjadi pada tahun 1870. Jadi di sini bisa kelihatan ya teman-teman kalau ilmu copywriting itu ternyata ilmu yang usianya udah 200 tahunan. Jadi kayak, wah ternyata ilmunya udah tua banget nih gitu. Terus pada tahun 1980, John Emery Power ini pindah ke Philadelphia dengan memanfaatkan keahliannya tersebut. Memanfaatkan keahliannya dalam bidang copywriting. Nah, ketika dia memanfaatkan keahliannya tersebut, dia tuh bisa ningkatin omset toko yang tadinya 4 juta, 4 juta US dollar, jadi 8 juta US dollar. Itu menarik banget kan ya teman-teman. Dari sekitar 100 tahun yang lalu, ternyata ada orang loh yang meningkatkan omset 2 kali lipat menggunakan copywriting. Itu kan menarik banget ya teman-teman. Sebentar, aku scroll gini aja ya, soalnya agak susah ya teman-teman untuk share screen karena nggak bisa gerak. Oke, untuk tujuan copywriting. Eh, ini tujuan dalam dunia bisnis ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran produk atau brand awareness. Nah, teman-teman ini bisa menggunakan copywriting untuk meningkatkan identitas si produk yang teman-teman jual. Jadi, teman-teman tuh punya kayak semacam keunikan dari si brand yang teman-teman jual gitu. Nanti si brand itu yang bakal yang bakal kayak ngasih tahu kalau ini nih beda loh dari kompetitor lain gitu. Itu namanya meningkatkan kesadaran produk. Terus membangun kredibilitas produk, membangun rasa kepercayaan. Teman-teman bilang aja kalau manfaatnya tuh ini, kelebihannya tuh ini, brand yang teman-teman jual. Nah, itu nanti akan meningkatkan rasa kepercayaan dari audiens untuk membeli produk yang teman-teman jual. Gitu. Terus optimasi pada mesin pencarian atau SEO. Ini nanti bakal kita bahas SEO sedikit. Karena kalau kita bahas banyak tentang SEO itu pasti ada kelasnya sendiri ya teman-teman. Nggak cukup untuk satu pertemuan untuk bahas SEO itu sendiri. Karena emang luas banget. Terus yang terakhir adalah mendorong dan meningkatkan penjualan. Ya ini adalah tujuan akhir dari si copywriting itu sendiri ya teman-teman. Terus kita masuk ke jenis-jenis copywriting. Di sini ada brand copywriting, kemudian ada marketing copywriting, terus selanjutnya ada PR copywriting, terus technical copywriting, kemudian ada SEO copywriting yang bakal kita bahas sedikit itu nanti. Terus masuk ke brand copywriting. Jenis-jenis copywriting pertama yang kita bahas adalah brand copywriting. Ini fokus untuk menyampaikan citra dan juga identitas brand, yang mana tujuannya itu untuk memacu tindakan share dan juga viral. Dibuat semenarik mungkin agar berbeda dengan brand dari kompetitor lain. Misal nih, pasti teman-teman sering banget kan denger iklannya Indomie. Indomie tuh kayak pasti ada tagline lagunya yang kayak gini, Indomie seleraku gitu kan. Nah, jadi intinya siapa sih yang nggak suka sama seleranya Indomie? Indomie tuh banyak banget variannya, siapa sih yang nggak suka gitu intinya gitu. Nah, itu merupakan citra dan juga identitas brand tersebut. Dan suara Indomie seleraku itu tuh selalu melekat di kepalanya masyarakat Indonesia. Jadi itu bisa dikatakan sebagai citra dan juga identitas dari si brand Indomie itu sendiri. Gitu. Nah, ada lagi nih contohnya. Misalnya eh apa ya? Iklannya Beng Beng. Beng Beng itu pernah buat iklan tentang Milea di saat film Dilan itu lagi naik-naiknya, teman-teman. Jadi di Beng Beng itu ikut ada skinnya,
ada scene-nya si Milea, Mileaku gitu-gitulah intinya, yang ada kolaborasinya sama filmnya Dilan. Ketika momentum filmnya Dilan naik, kemudian Beng-Bengnya ini muncul, itu kan si Beng-Bengnya juga itu kan ikut, merasakan ketenarannya gitu, teman-teman. Jadi itu bikin rame, itu juga bikin viral, intinya gitu. Terus ada lagi nih, masalah beng-beng itu enakan dimakan dingin atau dimakan langsung sih, gitu. Itu kan juga merupakan salah satu, yang bikin rame. Misalnya teman-teman kalau lagi, kumpul nih bareng teman-teman yang lainnya, kalau lagi ada yang makan beng-beng gitu misalnya, eee, kita lagi makan beng-beng terus kemudian teman kita bilang kayak, "Ih, itu tuh enakan dimakan dingin loh, itu tuh enakan dimakan kalau udah dimasukin freezer," gitu-gitulah. Itu merupakan salah satu bentuk identitas brand itu ya. Dan itu sekarang beng-beng enakan dimakan langsung dan juga dimakan dingin itu menjadi citra dan juga identitas si brand tersebut karena memang, sering dibicarakan oleh masyarakat, gitu. Itu merupakan salah satu bentuk brand copywriting. Oke, selanjutnya masuk ke marketing copywriting. Tadi kan kita udah bicara tentang brand copywriting ya, teman-teman. Itu kan menciptakan awareness-nya aja. Yang kita dapat dari brand copywriting itu kan engagement-nya dari si audiens itu kan. Nah, sedangkan si marketing copywriting ini adalah fokusnya ke penjualannya. Terkadang ya teman-teman, iklan yang, relate sama kehidupan orang lain, itu adalah iklan yang bagus. Misalnya di sini nih, kenyangnya nggak bikin dompet kosong. Nah, hampir 100% orang di Indonesia itu kan, pengen kenyang, tapi mereka juga pengen irit. Nah, itu termasuk teknik copywriting, yang bukan kayak daftar sekarang, ikutin sekarang, beli sekarang, gitu bukan. Tapi itu kayak nunjukin kerelatannya dengan masyarakat Indonesia, gitu. Nah, itu namanya, marketing copywriting. Nggak secara langsung, tapi secara terselubung, menggunakan kerelatan yang ada di, masyarakat, gitu. Merupakan fakta yang ada di masyarakat, intinya gitu. Terus masuk yang selanjutnya, ada PR copywriting. PR copywriting ini adalah, eee, gimana caranya kita membangun dan memperkuat brand image itu, serta membangun hubungan baik dengan pelanggan dan publik secara luas. Sebenarnya copywriting ini cakupannya luas banget ya teman-teman. Tadi ada brand, terus habis itu tadi ada marketing copywriting, sekarang ada PR. Tapi sebenarnya ya teman-teman, PR ini lebih condong ke, ya memang itu anak-anak PR, anak-anak humas. Cuma kalau teman-teman copywriting itu punya skill ini, itu tuh bisa jadi poin plusnya teman-teman buat daftar kerja gitu, apalagi buat di bagian copywriting, gitu. Nah, PR ini, merupakan sebuah tulisan yang memberikan informasi atau mengklarifikasi suatu masalah. Misalnya nih, waktu itu pernah ada press release dari, Big Hit Entertainment, di mana mereka itu ngasih informasi kalau BTS ada reschedule, bla 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 gitulah, karena adanya coronavirus dan lain-lain itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk PR copywriting. Kalau misal, informasinya itu cuma di-share di Instagram atau di Twitter aja, BTS tuh gagal konser nih, gitu. Terus karena ada coronavirus gitu, terus audiensnya tuh kayak, "Oh, BTS gagal konser? Oh, oke," gitu. Cuma kayak gitu aja responnya. Tapi kalau, dikasih, apa, press release gitu, mengenai klarifikasi masalah atau memberikan suatu informasi, itu bakal lebih baik, teman-teman. Jadi, intinya itu lebih menghargai kita sebagai audiens, gitu. Terus juga ini pernah ada press release waktu itu keluar waktu brand Indonesia, Paris Fashion Week, itu batal juga di tahun berapa ya, 2022 atau 2021, itu juga mereka mengeluarkan, press release gitu, teman-teman. Terus selanjutnya ke technical copywriting. Technical copywriting ini kita menjelaskan mengenai teknis yang memang berkaitan dengan suatu hal atau produk.
nggak hanya menjelaskan teknisnya, namun mendorong audiensi untuk membeli produk tersebut dikarenakan secara teknis atau penggunaan dapat diadaptasikan dengan kebutuhan si audiensi. Gitu. Kalau technical copywriting ini biasanya copywriter harus paham sama brand-brand yang mereka tulis. Mereka itu harus punya informasi yang memang sedetail-detailnya. Karena informasi itu yang bakal ngedorong dan juga memikat hati si audiensnya itu untuk membeli produk tersebut. Gitu. Nah, contohnya nih, aku kasih contoh bentar. Nih, ada brand Skintific. Nah, di sini di captionnya Skintific, ini ada tulisan cara mencerahkan kulit yang kusam. Di situ ada langkah-langkahnya, teman-teman. Pastikan untuk double cleansing wajah agar bersih maksimal, terus kunci kelembapan wajah dengan penggunaan toner sekaligus brightening booster, terus habis itu menutrisi kulit dan bla 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 gitu. Nah, ini secara nggak langsung, mereka itu menjelaskan langkah-langkahnya, tapi nggak nyebutin nama brandnya. Tapi di fotonya itu mereka itu naruh step-stepnya. Step-stepnya pakai ini. Dia nggak menjelaskan secara langsung kalau harus pakai Skintific, tapi Skintific tuh punya ini loh untuk teman-teman ngatasin kulit yang kusam gitu. Intinya, technical copywriting itu menjelaskan tutorial dan juga langkah-langkahnya yang teman-teman harus gunain gitu. Kita lanjut. Lanjut ke SEO copywriting ya, teman-teman. SEO copywriting ini tujuannya untuk membantu sebuah halaman website biar muncul di halaman pertama. Jadi traffic dari sebuah website itu dapat meningkat gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya tentang apa namanya? Tentang SEO itu sendiri gitu. Ya, betul banget bahwa SEO itu gimana caranya website kita tuh muncul paling awal. Coba nih ya, aku kasih salah satu contohnya. Ini, aku kasih salah satu contohnya cara merawat pohon durian. Kalau teman-teman lihat, di sini kan keywordnya cara merawat pohon durian. Terus kemudian artikel-artikel yang muncul juga pakai keyword cara merawat pohon durian, cara merawat pohon durian. Terus kemudian cara agar pohon durian bla 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 gitu. Tapi keywordnya kan memang cara merawat pohon durian ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau memang ingin jadi SEO, biar teman-teman apa namanya maksudnya biar teman-teman bisa jadi SEO, teman-teman harus ikut kelasnya dulu SEO. Terus habis itu teman-teman itu tipsnya itu teman-teman tahu keywordnya, kemudian teman-teman itu kasih embel-embel kata-kata yang memang sering dicari oleh banyak orang gitu. Intinya gitu biar website-nya teman-teman itu bisa muncul di paling atas. Dan apa namanya? Mungkin teman-teman kalau nyari keyword cara merawat pohon durian, ini teman-teman yang bakal muncul adalah orang-orang yang jual semacam pupuk, semacam bibit pohon durian, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, nanti teman-teman kalau buka teman-teman kalau scroll, mungkin di websitenya itu teman-teman bakal diarahkan ke e-commerce-nya mereka. Gitu. SEO ini juga biasanya sering dipakai untuk orang-orang yang menjual jasa ya teman-teman. Misalnya kayak kos juga itu sering banget orang-orang pakai SEO. Terus kemudian promosi salon dan lain sebagainya itu banyak banget. Oke, teman-teman, itu tadi jenis-jenisnya ya teman-teman dari apa namanya dari copywriting gitu. Kalau teman-teman mau jadi copywriting, ini teman-teman harus tahu dan paham sama jenis-jenisnya. Teman-teman harus belajar pelan-pelan tentang jenis-jenisnya. Karena itu banyak banget ya teman-teman. Dan teman-teman kalau belajar satu pun itu kayak harus lama waktunya. Nggak bisa untuk satu pertemuan gitu.
Terus selanjutnya masuk ke copywriting for social media content. Di sini aku kasih lihat itu sosial medianya di TikTok, Instagram, dan juga LinkedIn. Oke, pertama masuk ke TikTok ya teman-teman. Ini aplikasi yang memang sering banget digunain sama banyak orang. Terus mungkin teman-teman tanya cara copywriting di TikTok yang bagus tuh gimana sih gitu. Sebenarnya ya teman-teman, untuk TikTok sendiri ini nggak menonjol banget ya di copywriting-nya, tapi ini lebih ke skripnya untuk membuat konten, gitu. Untuk membuat copywriting konten, teman-teman di TikTok, teman-teman itu bisa pakai cara yang pertama, teman-teman itu buat kontennya dulu, lalu pilih lagu yang memang relate dengan kontennya teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman cari lagu yang viral, terus sesuaiin sama kontennya teman-teman. Itu gimana sih aplikasinya gitu. Nih kita langsung ke cara pertamanya. Ini adalah konten yang harus pakai skrip ya teman-teman, yang biasanya pakai skrip. Nah, kalau teman-teman jumpain konten yang pakai skrip, itu ada 3 anatomi biasanya. Ini anatomi yang dasar banget di copywriting. Yang pertama ada judul, yang kedua ada isi, yang ketiga ada CTA atau ajakan untuk bertindak gitu. Headline-nya teman-teman, judulnya teman-teman itu harus yang semenarik mungkin. Terus kemudian isinya itu kalau sesuai sama judulnya. Kalau judulnya A, isinya juga A. Kalau judulnya B, isinya juga B. Jadi teman-teman kalau judulnya A tapi isinya B, itu kesalahannya fatal banget ya teman-teman, karena akan merusak identitas dari brand-nya teman-teman sendiri gitu. Terus ajakan untuk bertindak. Teman-teman tuh kalau di TikTok pasti sering lihat kan kalau jangan lupa follow, jangan lupa komen, jangan lupa share gitu. Itu juga merupakan salah satu anatomi yang cukup apa ya, cukup penting di copywriting gitu. Terus selanjutnya ini ada cara kedua ya teman-teman. Cari lagu viral dulu, terus sesuaikan sama kontennya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat dari gambarnya. Ini mungkin teman-teman tahu ya bentuknya, ini bentuk kontennya ini kayak gimana, walaupun nggak diputar. Dengan video yang singkat, nanti teman-teman itu bisa ngasih informasi yang memang padat banget. Terus jangan lupa teman-teman tuh pakai kreativitasnya teman-teman, lalu teman-teman itu pikir tren yang lagi cocok tuh apa, sound yang lagi cocok itu apa, gitu. Karena menurut aku ya teman-teman, TikTok itu kan platform yang memang menantang banget. Karena dengan waktu yang singkat, teman-teman itu bisa narik banyak orang dan bisa ngasih informasi sebanyak-banyaknya ke orang. Jadi teman-teman harus pinter-pinter kalau misalnya di TikTok gitu. Terus selanjutnya masuk ke Instagram. Kalau teman-teman buka Instagram, Instagram ini dominannya visual ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ngupload apa namanya, ngupload konten yang memang tulisannya padat, itu banyak banget gitu, itu agak kurang menarik ya. Jadi kurang tercapture di mata audiens juga gitu. Terus ini aku kasih tips menggunakan copywriting di Instagram yang baik. Sebenarnya ini tips di banyak platform ya teman-teman, nggak cuma di Instagram aja. Yang pertama, teman-teman itu harus menulis headline seakan-akan banyak orang yang beli produknya teman-teman. Misal nih, teman-teman masukin testimoni di headline-nya itu. Misal 10.000 orang telah menggunakan produk kita. Ini penting banget buat ini. Nah, itu kan headline yang seakan-akan ternyata udah banyak loh yang pesen produk ini gitu. Terus selanjutnya, teman-teman harus menonjolkan manfaatnya. Misal teman-teman jual sunscreen nih. Terus teman-teman tulis, sunscreen ini bakal bantu ngelindungin kulitmu dari panasnya sinar matahari, bantu ngelembapin kulitmu gitu, bantu mencerahkan kulitmu gitu. Itu juga cara untuk menonjolkan manfaatnya. Terus selanjutnya, memberi informasi spesifik produk.
kasih informasi spesifik dengan kebutuhan audiens ya, teman-teman. Misal, banyak audiens yang butuh sunscreen-nya teman-teman. Ya teman-teman harus kasih, spesifik secara detailnya. Kalau produk ini tuh cocok untuk usia berapa sih, gitu. Untuk 30-an tahun atau untuk 20-an tahun. Kalau untuk 30-an tahun itu biasanya untuk mencegah, eee, penuaan misalnya. Tapi kalau untuk 20 tahun itu biasanya untuk, merawat, melembabkan, dan lain sebagainya, gitu. Terus selanjutnya, menggunakan strategi AIDA. Ini adalah salah satu formula yang ada di copywriting ya, teman-teman. Sebenarnya formulanya itu banyak banget, ada, eee, porsi, kemudian ada PAS, terus kemudian ada FAB. Sebenarnya banyak banget formulanya, tapi untuk formula sendiri bakal kita bahas di minggu depan ya, teman-teman. Di 2 minggu lagi kemungkinan kelasnya, dan teman-teman jangan lupa untuk join juga, gitu. Terus yang kelima, menggunakan iming-iming yang ekstra. Misalnya teman-teman ketika lagi, apa namanya, buat buat poster gitu, ya jangan lupa tulisin kalau itu ada gratis ongkirnya, terus misalnya diskon, bonus, terus voucher-nya, gitu. Terus yang terakhir, menggunakan bahasa yang tidak kaku. Tapi sebenarnya teman-teman, ada beberapa brand yang memang pakai bahasa yang agak kaku. Biasanya tuh yang agak kaku, B2B, tapi ada juga yang formal. Ada juga yang non formal maksudnya. Itu biasanya B2C, business to customer. Jadi bisa disesuaikan lagi ya teman-teman. Teman-teman itu bakal nulis copywriting buat siapa gitu. Kalau misal B2C, katakanlah B2C, ya teman-teman kayak ngomong ke teman-teman, apa namanya, sahabatnya teman-teman gitu. Jadi jangan pakai kata-kata yang menyinggung gitu. Terus selanjutnya, oke, selanjutnya kita masuk ke Instagram Reels dan juga TikTok. Sebenarnya ini tuh hampir sama ya teman-teman karakteristik antara Instagram Reels dan juga TikTok video ini. Kita bahas. Yang pertama, kalau Reels ini biasanya isinya itu orang dewasa ya teman-teman. Anak-anak milenial, anak-anak 90-an. Tapi kalau TikTok itu isinya Gen Z. Anak-anak yang memang usianya tuh dari 10 sampai 20 tahun. Kayak bocil-bocil TikTok gitu lah intinya. Terus habis itu yang kedua, kalau konten di IG, itu lebih suka konten-konten yang edukasi dan informasi. Kayak misal kayak fakta-fakta gitu. Tapi kalau di TikTok itu lebih rame konten-konten yang memang itu eksperimen. Misalnya coba masukin permen ke soda ini gitu, nanti apa yang terjadi gitu. Terus konten-kontennya, Just No Limit dan juga Siska Kol. Kalau buat eksperimen-eksperimen gitu kan pasti rame ya teman-teman. Nah, orang-orang TikTok itu lebih suka sama konten-konten yang kayak gitu. Terus selanjutnya, kalau misal Reels itu kebanyakan konten-kontennya dari TikTok. Tapi kalau TikTok sendiri itu, dia original di TikTok-nya. Jadi memang tren dari TikTok itu sendiri, gitu. Terus kemudian yang tadi aku sebutin, IG itu edukasi, tapi kalau TikTok itu selama kita pakai sound yang viral, mereka itu bakal FYP. TikTok itu sebenarnya kayak ngasih, apa ya teman-teman, kayak ngasih keringanan atau change ke eh, konten kreator pemula untuk growth, untuk berkembang, untuk dapat opportunity yang sama dengan konten kreator lainnya. Tapi kalau Instagram itu agak pelit ya teman-teman, karena memang Instagram itu lebih menaikkan orang-orang yang mereka itu punya nama-nama besar gitu. Terus selanjutnya yang terakhir, untuk pemilihan sound-nya, nanti juga si copywriter itu bisa menentukan yang memang sesuai dengan script yang si copywriter itu tulis. Gitu. Terus selanjutnya masuk ke LinkedIn nih teman-teman. LinkedIn ini adalah salah satu platform yang memang dirancang untuk membantu pengguna dalam membangun dan juga mengelola jaringan profesional mereka.
di mana LinkedIn itu tempat untuk mencari peluang karir, terus membagikan wawasan atau konten yang berhubungan dengan industri tertentu. Terus LinkedIn juga itu punya uh, fungsi sebagai platform bagi perusahaan untuk memposting lowongan pekerjaan kalau memang itu sebuah bisnis ya teman-teman. Terus mencari kandidat yang potensial dan juga memperkuat brand yang mereka jual. Itu. Terus copywriting for LinkedIn. Your banner, your professional headline, terus statement or about. Jadi teman-teman ini aku pakai salah satu contoh yang memang uh, ada di LinkedIn. Ini adalah contoh LinkedIn-nya Kak Esther. Esther ini merupakan salah satu konten kreator di TikTok dan juga dia itu founder dari Produktif Koi. Itu merupakan salah satu platform pendidikan ya yang memfasilitasi dan juga mendorong generasi muda Indonesia untuk melawan rasa magernya untuk tetap produktif gitu ya teman-teman. Dan di situ teman-teman bisa di profilnya teman-teman itu tunjukin kehidupan profesionalnya teman-teman. Terus teman-teman itu apa namanya keahliannya tuh apa, minatnya tuh apa, pencapaian pentingnya tuh apa gitu. Jadi teman-teman bisa uh, tulis itu sebagai brandingnya teman-teman juga. Terus masuk ke about-nya. Kalau teman-teman apa namanya itu LinkedIn pribadi ya teman-teman tulis minatnya itu kemana, terus habis itu tulis teman-teman itu apa namanya riwayat riwayat apa namanya pendidikannya itu gimana, terus ada informasi kontaknya dan keahliannya teman-teman tuh apa gitu. Untuk LinkedIn sendiri itu kalau dibahas untuk nge-upgrade-nya itu lumayan banyak ya teman-teman. Jadi nggak mungkin bisa kita upgrade di sini. Mungkin nanti teman-teman bisa cari course yang uh, memang fokus ke LinkedIn gitu intinya. Terus kalau teman-teman punya bisnis nih, teman-teman nulis about-nya tuh kayak gimana sih? Ya teman-teman tulis aja yang lagi teman-teman tawarkan tuh apa, lalu yang mana aja sih perusahaan yang memang udah kerjasama sama teman-teman gitu. Terus selanjutnya tips upgrade LinkedIn, share link. Biasanya teman-teman ada kan tempat untuk share link itu. Nah, teman-teman bisa masukin link tentang sertifikat ataupun yang lainnya. Itu bisa teman-teman masukin. Terus habis itu memasukkan dokumen untuk update status. Misalnya ada studi case atau paper atau bisa juga itu juga bisa dimasukin ke dalam LinkedIn ya, teman-teman. Terus selanjutnya update kegiatan yang pernah dilakuin. Nah, misal nih, teman-teman ikut kelas ini, terus teman-teman upload di LinkedIn, terus nanti teman-teman itu uh, kayak apa namanya ngetek aku, terus kemudian aku share juga di LinkedIn-ku gitu. Nah, nanti teman-teman bakal dikenal sama audiensku juga. Jadi teman-teman tuh punya banyak relasi intinya, akan berkembang gitu. Terus tipe-tipe konten di LinkedIn ini juga bisa nanti teman-teman baca. Nah, ini untuk poster ini. Jangan sampai teman-teman itu upload poster ini tuh di LinkedIn ya, teman-teman, karena nanti teman-teman bisa langsung kena seleksi alam sama orang-orang LinkedIn. Karena orang-orang LinkedIn itu adalah orang-orang yang memang profesional banget di bidangnya. Jadi jangan sampai teman-teman yang ini harusnya upload di Twitter tapi teman-teman upload di LinkedIn gitu, jangan sampai ya. Gitu. Oke, teman-teman, untuk kesimpulannya ya, teman-teman. Kalau di Instagram, TikTok, dan LinkedIn itu mereka punya karakteristiknya masing-masing. That's why kita itu nggak bisa kayak menyamaratakan atau menulis template yang sama di platform tersebut. Jadi kalau TikTok itu ya memang harus seheboh dan seramai mungkin. Terus kalau di Instagram itu harus sesimpel dan sekali mungkin karena kan memang dominannya visual. Terus sedangkan di LinkedIn tuh memang ya harus seprofesional mungkin gitu. Jadi kita ketika nulis copywriting di ketiga platform itu ya memang harus dibedakan bahasanya gitu. Mungkin cukup teman-teman materi dari aku. Mungkin karena ini waktunya juga udah lumayan ya, udah lumayan lama. Langsung aja aku uh, kasih ke Kak Indah lagi untuk memoderatori sesi diskusinya.
Iya, Kak Santi, terima kasih banyak Kak atas em, materinya. Bagus banget ya, benar-benar ilmu daging banget nih untuk materi kali ini. Nah, di sini aku mau membacakan ada beberapa pertanyaan. Teman-teman, kalau untuk yang mau bertanya bisa di kolom kolom Q&A ya. Tadi ada sempat yang bertanya di chat. Aku bacakan dulu ya Kak Santi ya yang untuk Q&A dari ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah di sosial media spesialis harus bisa desain, nulis dan sebagainya atau hanya copywriting saja? Gimana Kak? Nanti di mute. Aduh, maaf teman-teman. Hmm. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk sosial media spesialis itu harus bisa desain atau enggak. Ada beberapa company yang memang mengharuskan untuk mendesain. Mungkin kalau untuk sosial media spesialis sendiri itu desainnya bukan feed kalau di Instagram, tapi itu biasanya di Instagram Story, teman-teman. Jadi teman-teman ya harus punya sedikit basic tentang desain, gitu. Nulis. Kalau untuk nulis sendiri, kalau di sosial media spesialis biasanya itu untuk caption, terus habis itu apa ya, kayak press release yang ada di LinkedIn, itu juga biasanya dikerjain oleh sosial media spesialis sih, teman-teman. Tapi untuk caption sendiri itu memang harus si sosial media spesialis sih, kalau yang aku tahu ya, teman-teman, karena aku pernah, magang sebagai sosial media spesialis, gitu. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk mendapatkan pengikut berarti lebih mudah di TikTok ya daripada di IG. Iya, betul banget teman-teman. Karena yang aku udah bilang tadi, algoritma dari TikTok dan juga Instagram itu beda banget. TikTok itu bakal ngasih keringanan buat konten kreator selama konten-konten mereka itu sesuai dengan sound yang viral-viral itu. Jadi, ya memang algoritma di TikTok itu lebih bagus ya teman-teman daripada di Instagram. Dan buat teman-teman yang mulai belajar konten atau ya nunjukin konten-konten bagusnya itu ya kalau bisa di TikTok dulu aja nggak apa-apa gitu, daripada di Instagram. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya kalau di copywriting itu ada don'ts-nya nggak sih, Kak? Apa yang nggak boleh dilakukan di copywriting? Mungkin untuk downside sendiri itu jangan dilakuin, mungkin ada kata-kata yang kayak memutihkan. Memutihkan itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi penggunaan kata-katanya tuh kayak harus mencerahkan gitu-gitu. Gitu sih Kak, kalau di copywriting sendiri. Tapi kalau untuk penggunaan bahasanya harus kaku atau enggak itu tergantung lagi company-nya kayak gimana. Oke, ada lagi. Kak, tips buat copywriting storytelling yang menarik dong, Kak. Oke, kalau untuk copywriting storytelling itu ya teman-teman, storytelling itu gimana kita bisa menyampaikan pesan atau informasi dengan menarik dan juga kayak meyakinkan audiens itu melalui cerita-cerita yang intinya itu secara terselubung, nggak langsung kayak beli sekarang gitu-gitu, tapi kayak pakai cerita-cerita gitu. Nah, kalau bisa tuh kayak gimana? Nah, kalau bisa yang pertama teman-teman itu jangan meletakkan nama produk itu di headline atau di hook-nya teman-teman. Karena mereka tuh langsung anggap, wah ini orang jualan nih, gitu. Wah ini orang promosi nih, jadi skip ah gitu. Itu sering audiens tuh kayak gitu. Tapi teman-teman itu harus pakai kata-kata yang memang relate banget dengan orang lain. Terus selanjutnya, yang kedua, teman-teman itu Ini kejutan apa lah kemarin nih? Kami teman-teman sering itu main sama Uni tuh. teman-teman itu harus paham masalah si audiens. Misal nih, jadi storytelling ini kan mengatakan problemnya, teman-teman mengatakan problemnya. Nah, dari problem itu nanti nanti teman-teman tuh akan nentuin alur cerita, sekaligus nentuin solusi dari produk yang ditawarkan. Gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga, jangan terlalu fokus ke produknya teman-teman. Sebenarnya audiens itu kadang mereka itu nggak peduli sama produk yang teman-teman jual, tapi mereka itu peduli dengan masalahnya mereka sendiri.
Jadi teman-teman itu jangan fokus ke fitur produknya, tapi teman-teman tuh fokus ke manfaat apa yang audiens itu, rasakan gitu ketika pakai produknya teman-teman. Misal nih ya, aku kasih satu contoh, ada copywriting yang daster ini cocok banget buat super mom kayak aku, soalnya bahannya adem, ringan, dan lain sebagainya gitu. Tapi coba sekali-kali copywriting-nya diubah pakai kayak gini, "Setelah pakai daster ini, para bunda itu bisa bergerak dengan bebas saat ngurus rumah, kerjaan di rumah pasti beres, terus apa namanya, pokoknya intinya satset-satset gitu." Itu merupakan salah satu bentuk copywriting storytelling. Jadi intinya kayak menceritakan problemnya teman-teman gitu. Oke, lanjut. Copywriting ini kan luas banget cakupannya. Berarti content writing itu masuk ke ranah copywriting juga. Content writing masuk ke ranah copywriting juga. Sebenarnya content writing dan juga copywriting itu beda banget ya teman-teman. Artikel itu ada yang masuk tipe di content writing dan juga di copywriting. Kalau di copywriting, itu artikel yang memang itu tuh promosi suatu produk, itu masih masuk di copywriting. Tapi kalau itu artikel yang menjelaskan informasi si produk itu, kayak misalnya manfaatnya dan lain sebagainya, kayak intinya tuh kayak penjelasannya banyak tentang si informasi si produknya, bukan dia promosi. Itu masuk ke dalam copywriter gitu, teman-teman. Jadi copywriting sama copywriter itu beda, teman-teman. Untuk pembahasan copywriter itu nanti kita bakal bahas di minggu ketiga dan minggu keempat gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah ada penempatan khusus untuk brand tertentu? Semisal kalau jualan skincare lebih baik di IG atau dipukul rata saja kah masuk di semua media sosial? Sebenarnya, tergantung teman-teman ya, tergantung teman-teman. Kita balik lagi ke target audiensnya teman-teman. Teman-teman itu mau jualan skincare yang kayak gimana? Kalau misalnya teman-teman targetnya itu usia milenial, anak-anak yang memang udah dewasa, itu lebih baik di IG aja teman-teman, karena di IG itu isinya orang-orang yang memang sudah berumur, intinya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman targetnya memang anak yang masih muda-muda banget, anak yang masih SMA, SMP, itu, bisa jualan lewat lewat TikTok gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya, gimana cara kita bisa tahu porsi dalam pembahasan? Misal kita tulis mengenai skincare. Nah, apa porsinya yang kita tulis 40% atau manfaatnya 20% promosi dan lain-lain per porsi ya. Tulisan 40% atau manfaat 20% seperti itu kalian. Oke, kalau untuk promosi sendiri mungkin teman-teman kalau dari skincare tadi, misalnya teman-teman jual beberapa produk skincare, terus habis itu dalam satu tulisan itu kayak misalnya tadi itu kan kayak ada gimana caranya melembabkan kulit, terus teman-teman pakai ini, itu teman-teman tulis aja ininya, kayak langkah-langkahnya gitu. Dan itu juga apa namanya, kayak copywriting yang memang bagus banget, yang, memang udah diaplikasiin di, produk-produk skincare. Jadi teman-teman bisa tulis, apa namanya, manfaatnya, kemudian langkah-langkahnya, gitu. Selanjutnya, dalam kata lain, berarti seorang content creator setidaknya harus ada basic content writing ya, Kak? Iya, betul banget, teman-teman. Tadi aku bilang juga kan, kalau di TikTok itu ada 3 anatomi copywriting yang memang harus dipunyain sama content creator. Itu tadi ada headline, isi, dan juga call to action-nya, teman-teman. Gitu. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Izin tanya, kalau misalnya algoritma short YouTube itu lebih mirip Instagram atau TikTok ya? Atau punya ciri khasnya sendiri? Thank you. Biasanya kalau short YouTube itu ngikutin algoritmanya si TikTok dan juga Instagram ya, teman-teman. Tapi kalau YouTube itu mungkin untuk short videonya itu agak sedikit yang nonton, karena memang basic-nya itu kan YouTube itu video lama ya, teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman mau, apa namanya, upload short video di YouTube,
itu kemungkinan lebih baik itu di-upload di TikTok atau enggak di Instagram Reels gitu aja teman-teman. Karena YouTube itu emang didominasi sama video-video yang memang itu videonya lama, durasinya lama maksudnya. Oke, sudah selesai, Kak. Kita tutup saja untuk kolom pertanyaannya, Kak Santi. Sudah cukup ya? Cukup, boleh Kak, tutup. Oke. Teman-teman, untuk materi kelas hari ini sudah selesai. Kita masih ada kelas di sesi kedua ya, Kak Santi ya. Nanti kita akan share lagi di grup untuk linknya. Teman-teman, terima kasih sudah join hari ini. Kita sebelum berakhir kelasnya, aku mau izin foto-foto dulu nih. Boleh diaktifkan. Yang lainnya boleh diaktifkan kameranya. Yo, mana yang lain? Udah, belum? Sudah, sini aja nih. Oke, izin oke, ya nggak apa-apa. Ini aja ya. Oke, sekarang terus ya. Oke, ada. Oh, kita ada 2 slide ya. Kita kasih dulu. Oke, bentar. 1, 2, 3. Ya. Oke, sebentar. Sekali lagi ya. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sudah, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Nanti kita akan dicek lagi grupnya, kita bisa diskusi di grup juga, dan nanti kita akan share untuk kelas-kelas berikutnya. Oke, untuk Kak Santi, Kak Rio, ada yang mau ditambahkan? Cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.